Selamat datang di video ini. Ketegangan geopolitik antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia, Amerika Serikat, AS, dan Tiongkok, kembali memanas. Kali ini, pertarungan mereka bukan dengan tank atau rudal, melainkan melalui perang dagang yang dapat mengubah lanskap ekonomi global secara signifikan. Tiongkok baru saja mengambil langkah drastis dengan melarang ekspor gallium dan germanium, dua bahan penting untuk teknologi modern, ke AS. Langkah ini merupakan respons terhadap serangkaian sanksi AS terhadap perusahaan teknologi Tiongkok selama bertahun-tahun, terutama di sektor semikonduktor. Gallium digunakan dalam semikonduktor dan LED, sementara germanium merupakan bahan utama dalam serat optik dan teknologi inframerah. Bahan-bahan ini, yang sering disebut saus rahasia inovasi modern, sangat penting bagi industri teknologi, mulai dari ponsel, laptop, hingga panel surya. Tiongkok adalah penghasil dominan kedua bahan ini, memproduksi sekitar 90% gallium dunia. Ketergantungan global pada Tiongkok untuk bahan-bahan ini membuat larangan ekspor mereka tidak hanya merepotkan, tetapi juga berpotensi bencana bagi industri teknologi di negara-negara yang bergantung padanya. Keputusan Tiongkok tidak datang tiba-tiba. Ini adalah hasil dari ketegangan yang terus meningkat selama bertahun-tahun. AS telah memberlakukan berbagai pembatasan dan tarif pada Tiongkok, menciptakan tekanan besar pada industri teknologi negara tersebut. Kini, Tiongkok membalikan naskah dengan menunjukkan bahwa mereka juga memiliki pengaruh besar dalam rantai pasokan global. Namun, langkah ini bukan hanya untuk menghukum AS, Tiongkok tampaknya ingin mengirim pesan kepada dunia, bahwa mereka tidak hanya pabrik gadget tetapi juga mesin yang menjaga dunia teknologi terus bergerak. Di sisi lain, AS tampaknya sedang mencari cara untuk merespons. Salah satu opsi adalah meningkatkan kapasitas pemrosesan domestik untuk memproduksi bahan-bahan ini, meskipun ini membutuhkan waktu dan sumber daya yang signifikan. Ketika dua negara adidaya ini terus berseteru, dampaknya akan terasa di seluruh dunia. Dari industri teknologi hingga harga barang-barang elektronik, perang dagang ini berpotensi menjadi game changer besar yang memengaruhi kita semua. Dampak larangan ekspor Tiongkok terhadap AS dan dunia. Saat ini, industri Amerika menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan operasinya tanpa pasokan bahan baku penting dari Tiongkok. Larangan ekspor gallium dan germanium oleh Tiongkok telah mengguncang berbagai sektor, terutama perusahaan besar seperti Apple, Tesla, dan Intel. Teknologi diambang krisis. Perusahaan-perusahaan ini sangat bergantung pada gallium dan germanium untuk produk-produk mereka. Sebagai contoh, tanpa gallium, biaya produksi iPhone melonjak drastis, yang akhirnya akan dibebankan kepada konsumen. Akibatnya, iPhone berikutnya mungkin akan dijual dengan harga lebih tinggi. Sektor energi terbarukan juga menghadapi masalah besar. Panel surya, yang merupakan komponen penting dari tujuan energi hijau AS, membutuhkan germanium. Dengan pasokan yang terputus, proyek-proyek ini menghadapi penundaan, biaya yang membengkak, dan tantangan besar dalam mencapai target perubahan iklim. Dampak pada keamanan nasional dan industri lainnya. Bahkan industri pertahanan tidak luput dari dampak ini. Peralatan militer seperti kamera inframerah dan sistem komunikasi canggih bergantung pada bahan-bahan tersebut. Kehilangan akses terhadap gallium dan germanium bukan hanya merepotkan, tetapi juga menjadi risiko keamanan nasional. Selain perusahaan besar, bisnis kecil yang bergantung pada biaya material yang stabil juga merasakan tekanan. Kenaikan harga bahan baku memengaruhi seluruh rantai pasokan, dengan konsumen sebagai pihak yang menanggung beban akhir. Strategi Tiongkok, 10 langkah lebih maju. Sementara AS sibuk mencari solusi, Tiongkok sudah merancang langkah-langkah cadangan. Larangan ekspor ini bukan hanya tindakan defensif, tetapi juga langkah strategis untuk membentuk ulang permainan global. Diversifikasi mitra dagang. Tiongkok telah membangun hubungan perdagangan yang kuat dengan negara-negara lain melalui inisiatif Belt and Road. Investasi di Afrika, Asia, dan Eropa memungkinkan mereka mengamankan akses ke sumber daya penting seperti litium, kobalt, dan logam tanah jarang. Inovasi domestik. Tiongkok menggelontorkan miliaran dolar untuk penelitian dan pengembangan.
Mereka mencari cara baru untuk memproses material dan bahkan mengeksplorasi alternatif bagi gallium dan germanium, menciptakan benteng ekonomi yang sulit ditembus. Dengan langkah ini, Tiongkok tidak hanya memamerkan dominasinya, tetapi juga membuat negara lain berpikir dua kali sebelum memusuhinya. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Tantangan AS, mencari solusi. Di sisi lain, AS mencoba mengejar ketertinggalan. Salah satu solusi yang diusulkan adalah meningkatkan kapasitas produksi bahan-bahan ini di dalam negeri. Namun, proses ini tidak cepat atau mudah. Membuka tambang baru membutuhkan waktu lebih dari 1 dekade karena regulasi lingkungan, rintangan hukum, dan biaya tinggi. Ketika Tiongkok memperkuat posisinya, AS menghadapi perlombaan melawan waktu untuk menemukan langkah selanjutnya. Perang dagang ini telah melampaui sekadar pertarungan ekonomi, ini adalah pertempuran strategis yang akan membentuk masa depan teknologi, energi, dan keamanan global. Pergeseran global dalam perang dagang AS-Tiongkok. AS, yang menghadapi dampak larangan ekspor bahan penting seperti gallium dan germanium dari Tiongkok, kini berupaya menemukan solusi melalui sekutu mereka. Negara-negara seperti Australia, Kanada, dan beberapa negara di Amerika Selatan telah diminta untuk membantu mengisi kesenjangan pasokan ini. Namun, menggantikan dominasi rantai pasokan Tiongkok bukanlah tugas yang mudah. Ini seperti mencoba membangun kembali jembatan di tengah sungai yang meluap, proses yang rumit, berantakan, dan memakan waktu. Solusi jangka panjang dan tantangan inovasi. Di sisi lain, AS sedang berinvestasi besar-besaran dalam teknologi alternatif dan daur ulang bahan. Jika berhasil, solusi ini bisa menjadi game changer, memungkinkan produksi material seperti gallium tanpa tambang fisik. Namun, terobosan ini masih bersifat futuristik dan membutuhkan waktu untuk diimplementasikan. Selain itu, AS menggandakan upayanya melalui aliansi strategis seperti Kuwait, Jepang, India, Australia, dan AS, yang bertujuan menyeimbangkan pengaruh Tiongkok di wilayah Indo-Pasifik. Namun, efektivitas aliansi ini dalam menyaingi skala dan efisiensi inisiatif Sabuk dan Jalan, Belt and Road Initiative, Tiongkok masih perlu dilihat. Perebutan pengaruh global. Perang dagang ini telah melampaui perebutan sumber daya dan berubah menjadi perebutan pengaruh global. Di satu sisi, ada negara-negara yang berpihak pada Tiongkok, tertarik oleh investasi masif melalui Sabuk dan Jalan. Di sisi lain, ada negara-negara yang tetap bersama AS untuk mempertahankan tatanan global yang dipimpin Barat. Negara-negara seperti Eropa menghadapi dilema besar. Sementara mereka secara historis berpihak pada AS, pengaruh ekonomi Tiongkok yang terus tumbuh sulit diabaikan. Inisiatif Sabuk dan Jalan membuka rute perdagangan baru dan peluang investasi, menjadikan Beijing mitra yang menarik. Namun, terlalu condong ke Tiongkok dapat mengasingkan AS, sehingga banyak negara mencoba menjaga keseimbangan. Tantangan bagi negara kecil dan lembaga global. Negara-negara kecil menghadapi pilihan sulit. Berpihak pada salah satu kekuatan besar dapat berarti kehilangan akses ke perjanjian perdagangan penting dengan pihak lainnya. Ini adalah tindakan penyeimbangan yang penuh risiko. Sementara itu, lembaga global seperti Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, menghadapi tantangan besar dalam menengahi perselisihan perdagangan di era yang semakin terfragmentasi. Apakah mereka dapat beradaptasi dengan realitas baru ini? Atau apakah kita sedang menuju ekonomi global yang terpecah belah? Masa depan perang dagang dan aliansi global. Tiongkok memainkan permainan jangka panjang dengan strategi yang dirancang untuk memperkuat dominasi mereka di pasar global. Sementara itu, AS berjuang untuk beradaptasi dengan realitas baru ini. Pertanyaan besarnya adalah, apakah kedua negara adidaya ini dapat menemukan titik temu? Atau apakah kita berada di ambang perang dingin ekonomi baru? Satu hal yang pasti, ini baru permulaan, dan dunia seperti yang kita kenal sedang berubah tanpa ada jalan kembali. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya.
Dan jika Anda suka dengan video ini silahkan klik like dan subscribe, dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.